Pemirsa, banyak kejadian misteri yang terjadi di lokasi ini. Bahkan warga setempat sangat takut melewati daerah ini pada malam hari. Memang menyimpan satu fenomena spiritual yang cukup cukup kuat dan cukup, ya katakanlah, angker menyeramkan. Perjalanan waktu telah membuktikan kepada kita bahwa situasi dunia misteri tidak hanya sekarang dipandang sebelah mata. Masih bersama saya Arseti, pemirsa, dalam tayangan Percaya Gak Percaya. Untuk kesekian kalinya kami ingin memberikan satu fenomena kepada Anda bahwa dunia misteri memang ada di sekitar kita. Ada 3 segmen yang akan kami berikan. Alam lain, cerita misteri di balik misteri. Untuk kesekian kalinya kami ingin mencoba mengadakan pemahaman kepada Anda bahwa dunia misteri memang ada di sekitar kita. Alam lain, cerita misteri di balik misteri seperti biasa akan menemani Anda pada kesempatan kali ini. Perbedaan persepsi mungkin saja menimbulkan perbedaan bentuk visual tentang penggambaran dunia misteri. Sebelum kita mengikuti perjalanan rekan saya Harsha di balik misteri, kami ingin memberikan kepada Anda tentang alam lain. Jadi pada saat saya malam Jumat, saya kurang jelasnya itu entah malam Jumat Kliwon atau malam Jumat biasa. Setelah saya sholat malam, sekitar jam 12:30 ya, saya duduk di luar di teras depan rumah saya. Pas ada pohon palem di situ, palem merah, itu ada cahaya, ya, cahaya seperti titik merah gitu ya, ya seperti kunang-kunang. Itu turun dari pohon palem itu turun, ya, turun. Sudah ada bungkusannya seperti ini dengan sarungnya turun ke bawah. Terus pas sejengkal di bawah tanah, saya liatin, wah ini apa gitu. Saya pikir ini binatang apa, tapi karena penasaran saya ambil kayu. Takut itu ada seekor ular, saya lihat, tapi kok tidak bergerak-gerak. Saya lihat kayak ada apa, kain merah. Saya pegang, tahu-tahu pusaka. Pada saat saya pegang, saya buka, itu masih cahaya masih ada ya, remang-remang gitu ya. Saya buka, terus jantung saya berdebar. Nah, terus apa ini? Nah, setelah itu, iyalah saya masukin lagi. Saya masukkan lagi dan saya tidak tahu ini dari mana, bagaimana. Nah, pada saat hari jadwal latihan perguruan, saya tanyakan sama murid-murid. Saya dapat pusaka tanpa sengaja, saya bilang pada saat malam Jumat ini saya diceritakan. Terus saya mau mas kawin ini, terserah berapa? Saya bilang, terserah aja maunya berapa? Saya bilang, tapi asal cocok aja dari hati saya. Saya bilang gitu. Ternyata mereka udah cenderung suka, pengen, tapi nggak ada yang cocok mas kawinnya. Begitu nggak cocok, tiba-tiba nggak cocok, semua nggak cocok, tinggal hanya sedikit saja sebetulnya keinginan saya sesuai dengan hati nurani saya. Tahu-tahu hadir si empunyanya masuk ke salah satu murid saya, mengatakan, "Cu, jangan dimas kawinkan, ini harus dirawat dengan cucu." Saya lihat siapa ini, ya, walau disabab ternyata bahwa beliau itu adalah leluhur dari keturunan terbang yang namanya beliau lah yang Pangeran Jayakarta. Nah, manfaatnya semua pusaka sini buat pengobatan. Pemirsa, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk berpikir. Kenapa banyak sekali orang menginginkan pembuktian nyata dari cerita misteri? Atau mungkin mereka menginginkan cerita misteri itu terjadi di depan mata mereka? Banyak sekali jawaban yang akan diberikan atas pertanyaan saya tadi.
Baik pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mendengar penuturan dari seseorang yang pernah mengalami cerita misteri. Kita langsung menghubungi Mas Ivan. Halo Mas Ivan, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, Mas Ivan maaf nih malam-malam mengganggu. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, Mas Ivan, saya pengen Mas Ivan juga berpartisipasi biar pemirsa di rumah bisa mendengar cerita misteri yang Mas Ivan alami. Oke. Bisa. Aku ada cerita yang belum lama terjadi ya. Ya. Yang masih 2-3 bulan yang lalu. Waktu itu kebetulan malam Jumat. Itu kawan saya itu ada musibah, jadi kakaknya itu katanya kecelakaan di stasiun Pasar Minggu, stasiun Depok. Jadi dia cuma telepon, ada orang yang telah menolong kakaknya teman saya gitu. Bahkan saking baik itu orang, itu kita nggak perlu jemput tuh orang di stasiun, dia akan kirim dengan taksi ke rumah teman saya gitu. Jadi itu luar biasa baik banget. Nah ceritanya akhirnya kita mau kumpul di rumah teman saya itu, tetangga saya, sampai akhirnya benar kira-kira 1,5 jam itu datang. Kakak saya itu teman saya kakak itu udah pincang gitu ya, kakinya cukup parah. Itu dibawa oleh seseorang gitu. Orangnya itu pakai celana panjang hitam, terus pakai sepatu kayak sepatu boot tentara gitu, atasnya dengan t-shirt putih, dia bawa tas lusuh gitu ya, udah lusuh. Nah itu baik sekali orangnya, bahkan kita tawarin rokok nggak mau, kita tawarin minum dan minta air putih, itu pun diminum sedikit gitu sama dia dan dia diam gitu. Sampai akhirnya kakak saya udah bisa, teman saya itu kakak udah bisa tolong. Akhirnya kita tawarin bapak pulang kemana, kita antar gitu. Akhirnya saya dengan teman saya nganter ke rumahnya dia. Dia bilang sih turunin saya di sekitar Lenteng Agung, dia bilang gitu. Udah akhirnya kita bertiga naik mobil saya nganter itu bapak-bapak itu pulang gitu kan. Terus kira-kira di dekatnya Universitas Pancasila itu lewat sedikit gitu pinggir jalan, dia bilang udah saya turun sini aja, dia bilang gitu. Kita turunin gitu, dia turun. Si bapak tadi? Bapak tadi turun. Okay. Nah itu dia selama di mobil itu dia diam gitu. Bahkan waktu kita tanya daerah-daerah sekitar tempat dia tinggal, dia tuh nggak banyak ngomong, bahkan dia diem, tawarin rokok diam, terus ada warung rokok kita beli minum juga nggak mau lagi gitu. Soalnya udah agak misterius. Nah saya sudah berpikir agak-agak yang nggak benar gitu kan. Ini orang benar apa bukan? Teman saya pun juga ternyata sama punya pikiran seperti itu. Dan ketika dia turun dari mobil, kita salaman, tangannya dingin banget ya, tangannya dingin dan saya pucat gitu kan. Terus salaman ke teman saya, teman saya kasih kartu nama, terus saya kasih salam juga. Nah itu nggak ada berapa detik, itu saya masih lihat dia tuh jalan ke satu jalan gitu, di pinggir jalan masuk. Terus begitu saya itu nggak ada hitungan 5 detik deh, saya lihat lagi udah nggak ada orang itu. Teman saya pun juga begitu lihat itu nggak ada, itu kita langsung sadar gitu. Itu orang apa bukan? Karena pertama juga kita mikir dari baiknya dia gitu, dan akhirnya belakangan juga saya tanya ke kakaknya teman saya itu, ketika dia nolong pun itu juga sudah aneh, orang itu masa bisa tahu semua mengenai kakak saya itu, dia bisa tahu problemnya apa, terus tinggalnya di mana, itu semua ngerti gitu. Dan yang kita buat kaget adalah tiba-tiba dalam hitungan nggak ada 1 detik dia udah hilang, padahal jalannya itu terang dan nggak ada gang kiri kanan gitu, jalan lurus aja. Yang samping kiri kanannya tembok. Nah itu pengalaman saya yang nggak saya bisa lupakan gitu. Jadi mungkin ditolong oleh ya mungkin makhluk halus tapi yang baik gitu ya. Percaya atau tidak percaya, semua jawaban ada di jalan pikiran Anda. Setelah Anda mendengar cerita dari penuturan Mas Ivan, Anda berhak untuk mempercayainya ataupun Anda mungkin tidak mempercayainya. Hidup berdampingan dengan makhluk halus memang belum terpikirkan oleh kita. Kadang-kadang kita malah menjauhi apabila kita mengetahui suatu tempat berhantu. Pemirsa, alangkah lebih bijaksananya apabila kita mengetahui suatu tempat berhantu, malah kita mengetahui mengapa suatu tempat berhantu. Pemirsa, rekan saya Harsha akan mengungkapkan kepada Anda mengenai Gang Nilah. Gang Nilah yang terletak di Kampung Ciblereng, Ciganjur, yang berdekatan dengan Jalan Herman Susilo, mempunyai kisah yang unik, hingga kampung itu dinamakan Ciblereng. Gang Nilah sebagai akses untuk dapat memasuki Kampung Ciblereng melewati telaga yang mempunyai cerita-cerita misteri yang berawal dengan adanya seorang wanita yang bernama Mak Benah yang meninggal pada tahun 1975. Dipercayai sebagai orang sakti yang memelihara makhluk halus yang mempunyai nama si hitam atau ular hitam, mempunyai ciri titik putih di kepala, panjang serta besarnya selalu berubah-ubah.
Kejadian aneh pernah dialami oleh salah satu penduduk. Ketika waktu malam hari ia melihat ada nenek-nenek memakai kerudung. Kemudian ia menghampirinya. Ia kira itu adalah salah satu tetangga kampungnya. Tiba-tiba sosok nenek-nenek itu lenyap secara tiba-tiba. Pemirsa, banyak kejadian misteri yang terjadi di lokasi ini. Bahkan warga setempat sangat takut melewati daerah ini pada malam hari. Ikuti perjalanan saya mengungkap misteri Jalan Nila Ciganjur. Halo, kita berada di lokasi di Jalan Nila atau Gang Nila, di mana di sini ada tempat pemancingan yang konon kabarnya menurut warga setempat di sini sering muncul makhluk-makhluk halus seperti ular besar yang tidak putus-putus, besar dan panjang. Juga ada sosok nenek-nenek yang sering muncul juga di sini. Dan menurut Pak Leo, dari pandangan atau penglihatan supranatural Pak Leo sendiri gimana Pak Leo? Begini Mas Arga, ini tempat dulunya ini kalau saya katakan sekarang jadi pemancingan, mungkin lebih tepatnya dulunya ini telaga Mas. Ini belum tampaknya pemisahnya tidak sampai setinggi ini, dan air juga, permukaan airnya juga cukup tinggi. Tidak justru keunikan dari telaga ini musim kering ataupun kemarau dia tidak akan mungkin menyusut airnya ya. Nah di telaga yang ini yang sebelah kiri kita ini saya lihat ada pemunculan semacam buaya siluman, tapi warnanya putih ya. Tapi semasa saat telaga ini airnya masih cukup tinggi ya, dan pemunculan itu sangat sering sekali. Memang sepanjang jalan itu dari ujung sampai terus ke belakang, naik ke atas itu memang menyimpan satu fenomena spiritual yang cukup kuat dan cukup ya katakanlah angker menyeramkan. Tahun 70 sekian itu ada seorang ibu, saya tidak begitu jelas namanya siapa, tapi yang jelas seorang ibu-ibu. Beliau meninggal saat umur 59 ya, 58-59 tahun. Beliau punya tunggangan Mas. Yang maksudnya Pak Leo tunggangan itu apa Pak Leo? Jadi sebagian dia ada ini binatang siluman, tapi macan putih, dan ada dia punya beberapa benda pusaka yang saat beliau meninggal, benda-benda itu kembali ke alamnya, tetapi yang kembali ke alamnya hanya hodamnya, penunggunya. Nah itu wujudnya kembali ke binatang-binatang itu tadi. Nah tidak heran kalau beberapa kali penampakan tuh terjadi akibat dari pusaka itu. Dia punya mustika, satu mustika kelapa namanya. Itu putih dan bulat, tidak ada uratnya, jadi seperti batu begitu keras. Mustika ini saat sekarang ini menjadi satu ular. Seperti jadi mahkotanya lah, mahkota ular. Yang kalau penduduk sini mungkin sering melihat penampakan itu dalam bentuk yang panjangnya walah-walam ya, tidak bisa. Dan di atasnya ada titik putih. Ada titik putih, itu mustika kelapa. Nah, belum lagi di tanah belakang kita ini yang di balik tembok itu ada satu, kalau saya lihat seperti kerajaan siluman. Sampai sekarang masih ada. Jadi kalau kita bicara daerah ini di atas jam 10, jam 11 malam mungkin sangat terasa sekali keangkerannya, kalau saya boleh katakan begitu. Dan malah mungkin akan muncul. Jadi penampakan yang saya lihat, pernah orang melihat fenomena pocong ya, dan segala macam. Ini ulah dari mereka ini. Jadi kerajaan siluman yang dihuni oleh makhluk-makhluk siluman, yang sebagian dari mereka juga jahil gitu loh. Jahil ya. Jadi sumur itu tadi salah satu tempat pemandian yang mereka gunakan dalam alam mereka. Pohon itu pun adalah salah satu tempat yang mereka tunggui, yang mereka tempati, termasuk pohon putih ini sebetulnya. Waktu kira-kira setahun yang lalu gitu, waktu saya mau berangkat kerja jam 11, dari atas itu saya bawa motor. Kemudian dari atas itu saya lihat di pojok sana ada bayangan hitam gitu. Ada bayangan hitam, tiba-tiba motor saya di daerah sini ini mati. Pas mati gitu saya tuntun kan motornya. Yang bayangan hitam itu saya dekatin, makin lama makin tinggi, makin dekat saya makin tinggi. Ini saya lewat di bawah ininya dia, selangkangannya dia.
Kemudian saya belok ke sana, dia itu masih tetap di belakang saya. Akhirnya saya lari sambil bawa motor ke sana. Nah, sampai di depan sana saya baru terasa kalau saya itu habis ketemu dengan halus gitu. Akhirnya saya di sana lemas dan baru saya bisa menghidupi motor saya di sana. Cuma yang seramnya itu ya kepalanya itu yang nggak ada. Nah, pohon yang besar ini sebetulnya dulu 1978, 79 tuh sempat ada pohon yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Oh, dari pohon yang di belakang itu, Pak? Dari pohon yang di belakang itu lebih besar, lebih tinggi lagi. Dan tiba-tiba pada suatu, saya rasa subuh ya kejadiannya ya, tiba-tiba pagi-pagi ditemukan warga sudah tumbang pohon itu. Mungkin pohon ini disebut pohon benda ya mungkin nama jenis ininya ya. Nah, ini tumbang. Nah, beberapa minggu dari kejadian itu terjadi satu pagebluk, kalau saya katakan. Pagebluk itu semacam satu ya mungkin musibah, ada beberapa warga yang mungkin meninggal karena sakit dan lain sebagainya. Itu sudah tahun 70 sekian. Nah, ini satu fenomena simbol yang mereka katakan. Tapi memang di belakang itu tempat di mana aktivitas itu lebih kuat dan terasa sekali gitu. Jadi pun benda itu kan umurnya itu udah ratusan tahun. Kira-kira mau rubuh seminggu sebelumnya. Nah, itu dia ada semacam kurung batang, gotong gotong mayat keluar dari pun benda, jalan. Nah, kira-kira seminggu dari orang gotong mayat pun bendanya itu rubuh. Lalu kalau gitu kita coba ke lokasi berikutnya karena kita akan lebih lihat fenomena apa lagi yang terjadi, Pak Leo. Banyak kejadian gaib yang biasanya dialami oleh warga pendatang seperti pernah melihat makhluk tinggi besar hitam. Pernah ada juga tukang ojek yang melihat ular hitam yang panjangnya tak terputus-putus dengan mempunyai ciri tanda putih di kepalanya. Pernah ada orang yang hendak melintasi gang nila tersebut melihat ada buah yang jatuh dari pohon kecapi. Ketika ia ambil, ternyata buah itu berubah menjadi mata. Pernah juga ada kejadian aneh ketika warga sedang sholat melihat ada 4 orang sedang membawa atau memanggul kurung batang. Anehnya, hanya wanita-wanita saja yang melihatnya. Kemudian iringan yang membawa kurung batang menghilang begitu saja di sekitar telaga. Banyak fenomena gaib yang terjadi di sekitar telaga nila ini. Hal ini juga diakui oleh masyarakat Kampung Ciblereng dan pendatang yang menetap di kampung tersebut sampai saat ini. Pak Leo, sekarang kita sudah ada di dalam lokasi dan kita sekarang berada di dekat pohon yang tadi Pak Leo cerita bahwa pohon ini dulunya ada yang lebih tinggi lagi, yang tinggi sudah roboh, sekarang tinggal yang ini. Nah, ini dari pengamatan Pak Leo sendiri atau bisa kita bilang fenomena apa yang terjadi di sini, Pak Leo? Nah, ini kan tempat salah satu bermukimnya fenomena yang kita maksud tadi ya. Rupanya ya kalau saya bilang ada penunggunya lah, bahasa gampangnya begitu ya. Tapi ya insya Allah memang dia juga bermaksud baik selagi memang orang tidak bermaksud mengganggu. Tapi tersimpan satu yang menarik, tersimpan satu mustika ya di bawah itu, Di bawah pohonnya, Pak? di akarnya itu di bawah. Satu hal memang apa namanya lingkungan di sini kalau saya katakan. Nah, ini sering ada kalau kuntilanak memang datangnya dari belakang sana. Genderuwo, kuntilanak kayak ini yang kita maksud dari kerajaan siluman. Jadi kalau dalam mata manusia melihat ini kan Ini seperti pohon biasa aja. ya, dalam alam goibnya ini rumahnya mereka. Malahan ada salah satu di dekat belakang sana, saya lihat ada satu makhluk tingginya mungkin hampir setinggi pohon ini, tapi badannya penuh dengan bulu dan besar sekali, tapi matanya tuh merah dan selalu mengeluarkan air liur gitu. Nah, itu yang tampaknya ada di belakang sana. Nah, tapi kalau yang di sini sebetulnya ada satu orang tua ya yang berpakaian kalau saya lihat berpakaian hitam-hitam tapi pakai celana yang lebar di bawah itu warna hitam. Dia berdiri di pojok situ. Nah, ini tampaknya memang penunggu yang bisa jadi dikatakan di pohon ini. Ya, tadi dia memberitahukan masalah mustika yang tersimpan di balik pohon ini, gitu ya. Nah, ini
ini yang tampak hadir, yang tampak ada di situ. Sebelah sini. Iya, ya. Sekarang ada di Pak Leo. Sekarang ada. Sedang menatap ke kita. Sedang melihat ke arah kita. Pemirsa, saat ini saya berada di sekitar lokasi di mana diyakini oleh warga sering munculnya makhluk-makhluk halus tersebut. Pak Leo, kita sekarang berada di sekitar lokasi yang menurut warga ini sering muncul di sini nih. Nah, kenapa sebenarnya makhluk-makhluk halus ini sering muncul di lokasi ini? Padahal kalau kita lihat ini lokasinya sudah terbuka, ada tempat pemancingan, tidak seperti tempat yang di belakang tadi, Pak Leo. Sekarang begini Mas, mobilitas mereka itu kan tidak seperti yang sering sekali saya utarakan, tidak terkungkung ya, tidak terperangkap dalam dimensi ruang dan waktu. Ya, jadi selalu dalam alam gaib itu sendiri ada orang-orang, makhluk-makhluk yang memang sifatnya tuh jahil tadi saya katakan. Ya, jadi di atas jam 10, jam 11 malam ya, kadang-kadang tiba-tiba orang lagi mengendarai motor, terutama di tikungan itu. Terapi yang paling menakutkan sebetulnya kalau untuk hitungan orang awam ya, penampakan pemunculan kuntilanak itu di belakang. Di belakang. Ada pohon Dekat asam pohon tadi, asam, pohon betul. asam itu tadi ya, itu suaranya tuh sangat ini Mas. Kan kuntilanak itu punya tertawa yang khas sekali ya, tertawa yang khas dan bau ya. Biasanya kalau tidak bau wangi atau bau anyir. Ini ulah mereka ini ya. Dengan kerajaan siluman ini, dengan kejahilan mereka, ini mereka semua yang menyerupai makhluk-makhluk gaib itu tadi. Jadi sama sekali ini bukan berurusan dengan arwah gentayangan dan lain sebagainya. Ini semua makhluk halus, ini alam jin kadang-kadang. Nah, tinggal ini ada yang kafir, ada yang jahil, ada yang memang jin muslim yang baik hati gitu. Pemirsa, tidak selalu lokasi yang dianggap angker disebabkan oleh tindak kriminalitas dan juga musibah. Ya, percaya nggak percaya, warga sekitar Gang Nilah merasakan adanya alam gaib. Tampak tak wajar memang jika kita mengamati tempat bermisteri. Banyak keganjilan-keganjilan yang terdapat di berbagai sudut, namun itulah daya tarik tersendiri bagi dunia misteri, seperti cerita Gang Nilah tadi.